Hai teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Yulia. Nah teman-teman, di pagi hari ini diawali dengan memasak. Tumben banget ya pagi-pagi aku udah masak. Nah ini aku mau bikin bobor sayuran gitu ya teman-teman. Siapa tahu Rapan mau, karena Rapan itu akhir-akhir ini emang susah banget gitu makannya. Tapi kalau sama sayur-sayuran biasanya mau gitu ya teman-teman. Nah dan ini aku mau bikinin bobor biar dia itu nggak bosen sayurnya tuh di bening terus gitu ya teman-teman, kan dia gak suka yang terlalu banyak bumbu anaknya tuh. Nah dan ini untuk bumbunya udah aku tumis. Di sini tuh bumbunya aku pakai ini ya teman-teman, bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga ladaku ya teman-teman. Nah ini juga aku pakai irisan bawang merah, kemudian aku tambahkan air secukupnya aja. Nah dan ini untuk wortelnya udah aku iris-iris kayak gini ya teman-teman. Ini tinggal dimasukin aja, kemudian tambahkan penyedap rasa, gula, garam, mecin kayak gitu ya teman-teman. Nah dan ini untuk kol sama sawinya aku masukin belakangan kalau wortelnya udah setengah matang, biar nantinya nggak terlalu matang banget gitu ya teman-teman. Nah dan ini untuk bobornya aku kasih santan instan aja ya, karena aku nggak punya kelapa parut gitu. Sebenarnya sih lebih enak pakai kelapa asli ya teman-teman dibanding yang instan kayak gini. Oke, dan ini untuk bobornya juga udah mateng. Ini aku taruh di piring aja, nggak di mangkok ya teman-teman. Kayak gini jadinya luber banget. Nah ini aku mau langsung aja nyuapin Rapan karena sebentar lagi mau berangkat sekolah. Tapi sebelum itu aku mau bikin dulu nasi goreng. Kebetulan di rumah tuh ada nasi sisa dan masih bagus gitu ya teman-teman. Sayang kan kalau dibuang karena kan belum basi gitu ya teman-teman. Ya udah nih mau aku bikin nasi goreng aja. Biasanya kan kalau pagi-pagi apa ya, masak nasi goreng nasi sisa kemarin gitu ya teman-teman, karena kan kalau diangetin lagi biasanya nggak enak, terus agak bau gitu. Nah dan ini untuk bumbunya seperti biasa aku pakai bawang merah, bawang putih, terus aku pakein cabai juga biar lebih enak ya teman-teman, biar lebih sedap kayak gitu, pedas. Nah di sini aku tambahin juga irisan sosis, kemudian aku masukin nasinya. Ini tuh nasi goreng simple banget sih kalau menurut aku, nggak terlalu banyak toppingnya juga. Nah dan ini aku pakein sayuran biar enak ya, karena aku kan emang doyan banget sama sayuran. Di sini ada kol sama sawi. Nih tinggal diaduk-aduk aja, kemudian aku kasih penyedap rasa, garam, dan juga mecin. Dan ini mau aku kasih kecap ya. Biasanya aku kalau bikin nasi goreng jarang banget pakai kecap ya, karena gak terlalu suka manis gitu ya teman-teman. Tapi kali ini aku lagi pengen aja sih pakai kecap. Cuman kalau buat Rapan biasanya aku bikinin ya tetap pakai kecap ya. Kalau nggak pakai kecap dia nggak mau. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya teman-teman pagi ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya. Nah teman-teman lagi pada ngapain nih pagi-pagi kayak gini? Ada yang udah ke dapur, udah masak-masak, atau mungkin ada yang udah beres juga kerjaan rumahnya. Kalau kerjaan rumah tuh emang gak ada beresnya ya teman-teman, selalu aja ada. Nah ini aku juga barusan habis nyuapin Rapan, terus aku juga ikut sarapan. Ini langsung nyuci ya, mumpung ada waktu luang gitu. Aku juga belum buka warung karena hari ini jadwalnya nganterin Ravan dulu. Paling nanti buka warungnya setelah aku nganterin Ravan ya teman-teman. Oh ya, ini jangan salpok juga, aku nyucinya di atas berdiri kayak gini. Aku nyuci di wastafel ya teman-teman, karena di bawah itu aku nggak bisa jongkok karena sempit. Udah gitu kan itu ada sepeda juga ya. Aku juga bingung nih naruh sepedanya di mana. Makanya nih kalau punya rumah tuh wajib banget punya gudang ya teman-teman, buat naruh apa-apa gitu, barang-barang yang udah nggak kepake sebelum dirongsokin kayak gitu ya teman-teman, atau mungkin barang-barang yang kepake tapi belum dipakai gitu ya. Nah pokoknya wajib banget deh kalau punya rumah tuh ada gudangnya. Nah karena ini kan rumah petak ya teman-teman, jadi nggak ada gudangnya. Ya udah perabotan tuh gimana ya, naruhnya tuh nggak jelas gitu di mana di mananya. Oke, dan ini untuk cucian baju aku juga udah beres, ini tinggal jemur aja. Nah ini aku lanjut mandi, dan ini mau langsung nganterin Rapan dulu nih seperti biasa ya. Padahal aku nganterinnya deket banget ya, tapi kayaknya kalau nggak rapi itu gimana gitu ya teman-teman. Padahal biasa aku kalau ke warung juga nggak rapi-rapi banget sih, tapi kalau nganterin anak kayaknya nggak enak ya kalau nggak rapi kayak gitu. Oke, dan ini sebelum berangkat aku ngisi galon dulu karena udah habis ya teman-teman. Takutnya nanti kehabisan, nggak ada suami, nggak bisa beli jauh-jauh, bisanya yang deket-deket. Nah ini juga kan biar bisa dibantuin sama bapaknya kalau yang deket-deket kayak gitu buat ngangkatinnya. Aku kan nggak bisa, berat ya teman-teman. Oke, dan ini aku mau lanjut nganterin Rapan dulu. Pokoknya buat teman-teman tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa juga yang baru mampir untuk diklik dulu tombol subscribe-nya.
Nah teman-teman, itu Rapan udah duluan aja. Sebenarnya Rapan udah nggak mau ya aku anterin, tapi aku masih ngeri ya, dia tuh jalannya apa ya, nggak ngeliat-liat gitu ya. Kalau ada motor atau mobil kayak gitu tuh dia, aduh pokoknya aku nggak bisa deh ngelepas Rapan gitu ya, walaupun ini sekolahnya deket. Nah dan ini malah mampir dulu ke warung, katanya tuh kan belum masuk, jadi aku pengen jajan dulu. Nah dia mungkin pengen beli susu gitu ya teman-teman. Difference like that, even if it don't happen fast. Ooh, there's so much more that I feel. I won't stop until I uncover. Ooh. Teman-teman, aku udah beres nganterin Rapan, aku langsung pulang aja. Paling nanti aku jemput kalau Rapannya udah pulang. Nah ini aku ke depan dulu karena ada perlu ya teman-teman. Ini aku sendirian kayaknya apa ya, kayak ada yang beda aja. Biasanya tuh aku kemana-mana sama Rapan, mau ke warung, mau kemana, pokoknya nggak pernah ketinggalan gitu ya Rapan. Tapi semenjak sekarang sekolah kan lumayan waktu 1 jam buat dia belajar, aku bisa pergi ke warung sana sini sendiri gitu ya teman-teman. Tapi tetap aja kayak ada yang beda aja gitu, kayak aneh aja gitu berangkat sendiri biasanya sama Rapan. Nah teman-teman, ini aku udah pulang dari warung, lanjut aja nih. Aku display dulu ya, karena ini aku baru buka warungnya. Ini juga udah siang, udah jam 10 lebih ya teman-teman. Nah Rafa nanti pulangnya sekitar jam 11, kadang jam 11 lebih. Pokoknya waktu belajarnya itu 1 jam aja. Nah dan dalam waktu 1 jam itu bener-bener gak kerasa banget, padahal aku tuh barusan kayak baru aja gitu nganterin, nggak taunya udah harus jemput lagi kayak gitu. Oke teman-teman, ya aku mau display dulu. I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be, won't stop. Dan ini untuk displaynya alhamdulillah udah beres. Lanjut aku mau ngelelehin coklat dulu, karena coklat buat es kulkul aku udah habis. Jadi ini proses ngelelehin coklatnya teman-teman. Nah ada yang nanya juga, katanya coklatnya dipakein gula lagi nggak sih? Aku nggak dipakein gula lagi ya, karena ini coklatnya juga udah manis. Aku pakai coklat batangan. Kalau misalkan mau pengen lebih manis gitu ya, boleh ditambahin gula, tapi aku enggak ya teman-teman. Aku cukup coklat batangan, aku lelehin, terus aku tambahin minyak kayak gitu. Nah jadi kan simple banget bikinnya juga. Dan ini juga untuk coklatnya bisa tahan sekitar seminggu atau seminggu lebih juga aku pernah ya teman-teman. Itu tuh nggak ada baunya sama sekali. Pokoknya nggak bau apa ya, kalau Sunda itu bau tengi gitu, enggak ya teman-teman, nggak bau apek. Pokoknya ini masih bagus, masih enak dimakan kayak gitu. Tapi ya kalau kelamaan banget juga kayaknya nggak bisa ya, karena ini kan ada minyaknya gitu. Cuman aku kalau bikin coklat, kalau ngelelin coklat kayak gini biasanya sedikit-sedikit aja, disesuaikan aja sih ya teman-teman sama yang suka pada beli kesini, karena kan nggak terlalu ramai juga. Untuk sekarang ini es kulkulnya tuh lumayan agak sepi gitu ya teman-teman. Ya namanya jualan gitu, kadang rame kadang sepi. Nah ini lanjut aku mau bikin dulu mie nyemek. Sebenarnya ini ada beberapa orang yang pesen, tapi aku rekod cuma 1 aja ya, karena kalau lagi rame kayak gini tuh aku nggak bisa sambil ngerekod. Nah barusan itu ada yang pesan mie nyemek, ada yang pesan seblak, ada yang pesen apa ya, pop ice, dia kayak gitu-gitu ya teman-teman. Dan ini lumayan ya untuk pesanan mie nyemeknya, ada 4 atau 5 gitu ya, dan seblaknya juga ada 3. Jadi lumayan sih, pas baru buka udah ada yang pesen, alhamdulillah ya teman-teman. Nah ini untuk porsi mie nyemeknya, karena barusan ibunya pesannya yang 10.000, jadi aku pakai mie-nya mie goreng yang biasa ya teman-teman, mie sedap goreng kayak gitu. Nah pokoknya kalau bikin mie nyemek boleh sih pakai mie apa aja, mau mie goreng mau mie rebus, itu nggak masalah ya teman-teman. Ini kalau mie goreng aku tambahin lagi bumbu penyedap rasanya, karena takutnya kan kurang ini ya, kurang gurih gitu ya teman-teman, hambar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.